Postur ikannya stabil, terus ikan kerapu biasanya mulutnya itu hancur, mulut bawah hancur. Tapi secara posisi ini bagus, perut bawah dan mulut bawah hancur, tapi ini bagus, ya. Nah, baik, ikannya baik. Kalau menurut saya sih ikannya bagus lah, nggak baik ya, bagus, ikannya bagus. Jadi ini teknis ke pinggirnya juga bagus, ukurannya juga ukuran pasar banget nih. Semangat pagi, Tranasa dimanapun berada. Saat ini kami berada langsung di tambak udang dan juga tambak ikan kerapu yang berlokasi di daerah Wero, Purworejo, Jawa Tengah. Bersama dengan saya di sini yaitu Mas Alip. Sudah berapa lama Mas budidaya tambak di daerah sini? Saya di sini sudah dari tahun 2014-an, 13-14. Dari tahun 2013. Berarti kurang lebih hampir 10 tahun Mas ya? Iya. Oke. Untuk saat ini budidaya apa Mas yang dilakukan? Ini sekarang kita mencoba tebar kerapu cantang. Kerapu cantang ya. Jadi variasi memang di sini ada udangnya, kemudian ada ikan nilanya dan juga ada kerapu. Kerapu yang dibudidayakan yaitu kerapu cantang. Nah, ini merupakan persilangan ya antara kerapu macan dan juga kerapu kertang. Nah, sehingga namanya menjadi cantang. Jadi sekian banyak kerapu itu yang dibudidayakan di sini. Nah, kemudian teknologi NASA apa saja Mas yang digunakan di tambak di sini? Kemarin kita pakai ada tangguh, ada ton, kemudian fiterna dan POC. Ya, jadi ada tangguh, kemudian ada ton, kemudian ada fiterna dan juga ada POC NASA. Ya. Nah, kemudian bagaimana Mas Alip cara aplikasinya? Untuk di air, untuk di air kita pakai ton, kemudian tangguh ini kita sebagian ada yang fermentasi. Difermentasi itu diaplikasi seminggu, tergantung air juga, tapi seminggu sekali sampai 2 kali. Ini ton dan tangguh. Berarti semuanya dicampurkan dulu dalam satu tong. Iya. Oke, berarti dalam satu tong itu campurannya apa saja Mas Alip? Tangguh 1 botol, ton 1 botol ini, kemudian molasses sekitar 1 liter. molasses 1 liter, kemudian drumnya kapasitas 60 liter. Oke. Kemudian diaduk rata. Fermentasi berapa lama Mas Alip? Seminggu. Nanti 1 minggu. seminggu kan punya 2 blong. Yang minggu ini kita pakai sambil buat, yang sekarang buat minggu depan gitu. Oke. Jadi sebelum ditebar langsung ke tambak ini, yaitu dilakukan proses fermentasi atau diperam dulu dalam tong ya, dalam tong selama 1 minggu. Nah, sehingga nanti baru diaplikasikan setiap berapa hari sekali? Seminggu sekitar 2 kali. Nanti lihat kondisi air. Minggu 2 kali. Berarti dosisnya Di sekitar 1 ember, 15 literan ember pakainya. sekitar 15 literan. Sehingga aplikasinya kurang lebih seminggu 2 kali, bergantung nanti juga dari kondisi kolam. Baik. Kemudian untuk pakannya Mas Alip, apa saja yang untuk pakan diberikan? kemarin kita pakai yang ini fiterna sama POC NASA. Ya, aplikasinya bagaimana? Aplikasinya ini kemarin kita ngambil yang udah difermentasi itu 1 liter, kemudian dicampur ini 1 tutup. Kemudian kita semprot ke pakan itu. Per berapa kilo Mas? Per sekitar 5 kilo, 5 sampai 8 kilo. Oke, berarti aplikasinya 1 tutup fiterna dicampur dengan 1 tutup POC NASA dan juga 1 liter Sekitar ya? 1 liter ya. Sekitar 1 liter campuran tadi tangguh. Ya. Tangguh, kemudian ada ton dan juga ada molasses tadi diambil juga. Iya. Kemudian dicampurkan per 5 kg pakan Iya. ikan di sini. Begitu Mas ya? Iya. Oke. Kemudian dari aplikasi tersebut, manfaat apa Mas Alip yang dirasakan? Untuk manfaat ikan kemarin lebih kuat makan. Buat makan, nafsu makan tinggi ya? Iya. Kemudian
berat di 8, ini kan kemarin umur 8 bulan. Ya. Itu kemarin ada yang bilang sudah ada yang mencapai 1 kilo, itu katanya udah bagus. Ya. Ada yang mencapai 1 kilo udah kemarin kita sampling. Oke. Ya memang kalau untuk budidaya kerapu memang rata-rata ya 10 sampai 12 bulan itu baru mencapai 1 kiloan, atau bahkan masih ada yang 2 kilo isi 3. Sehingga tadi disampaikan oleh Mas Alif bahwa 8 bulan itu sudah ada yang sampai 1 kilogram. Itu luar biasa ya Mas ya. Yeah. Ada waktu yang lebih cepat untuk sampai dengan panen. Yeah. Nah, kemudian apalagi Mas manfaat yang dirasakan dari segi air kolamnya? Dari air kemarin terutama amonia ya, kita tiap minggu itu cek amonia itu selalu di bawah 0,0 gitu, coba di bawah standar. Berarti di lab kan ya Mas ya? Iya, di lab juga. Okay. Berarti setelah dilakukan laboratorium, di sana ada kadar amoniaknya itu memang di bawah dari 0,0% ya? Iya. Oke, kemudian apalagi Mas, mungkin kalau ada mikroorganisme alga yang dicek juga sekalian disampaikan pada plankton pemirsa. kemarin cenderung ke apa? Green. Green ya? Oh, green alga. Sehingga itu yang tidak berbahaya. Iya. Memang seringkali kita sampaikan bahwa ada plankton yang itu juga menjadi pakan alami, tetapi seringkali ada juga plankton itu juga menjadi musuh ya, musuh yang karena kalau terlalu BGA banyak yang BGA Mas ya, yang BGA, blue green, kemudian dan lain sebagainya, itu juga ada yang negatif, sehingga kita bisa ciptakan lingkungan yang betul-betul ideal, menciptakan pakan alami melalui pakan plankton yang betul-betul diinginkan oleh udang ataupun ikan kerapu yang ada di lokasi ini. Secara teknis budidaya nih barangnya menurut saya baik. Baiknya gimana? Postur ikannya stabil, terus ikan kerapu biasanya mulutnya itu hancur, mulut bawah hancur. Tapi secara posisi ini bagus, perut bawah dan mulut bawah hancur, tapi ini bagus, ya. Nah, baik, ikannya baik. Kalau menurut saya sih ikannya bagus lah, nggak baik ya, bagus, ikannya bagus. Jadi ini teknis kepinggirnya juga bagus, ukurannya juga ukuran pasar banget. Nih, oke. Kemudian ini sudah dipanen yang keberapa kali Mas? Ini parsial kedua. Parsial ikan kerapu yang kedua. Hingga saat ini sudah berapa banyak yang dihasilkan? Kemarin kita ngambil 350-an kilo sekitar. 350-an kilo. Ini ya sekitar itu lagi. Sehingga hingga saat ini panen parsial yang kedua kurang lebih yang sudah didapatkan sekitar 750 kg. Namun ini masih ada lagi, sehingga nanti masih bisa dipanen lagi di waktu mungkin dalam waktu yang dekat Mas ya. Panen parsial kedua, kemudian nanti sampai dengan panen total masih ada. Nah, kemudian terakhir Mas Alif, mungkin bisa disampaikan pesan dan kesan kepada teman-teman petambak udang ataupun petambak ikan kerapu, silahkan disampaikan. Ya, untuk penggunaan produk ini kemarin sangat bagus, terutama untuk di plankton ya. Itu mayoritas yang tumbuh kalau kita rutin nge-lab itu terbaca itu di green, lebih ke green. Ya kadang di diatom, tapi itu kan diatom bagus juga. Terus amoniaknya juga rendah. Karena ikan kalau amoniak tinggi bisa menyebabkan kematian juga. Baik. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan tambak di daerah Wero, Purworejo, Jawa Tengah. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan juga bisa diterapkan oleh seluruh mitra NASA dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!